Menata kembali hukum adat dan kelembagaan adat untuk kedamaian dan keharmonisan hidup dalam masyarakat. DAD menggelar MUSDAD 2023 dalam rangka peningkatan kinerja Temenggung Desa Sekecamatan Belimbing. Dinamika masyarakat menuju masyarakat modern telah mengikis dan menyingkirkan nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Banyak di antara anggota masyarakat termasuk para pemimpin dalam pemerintahan, yang mengakui bahwa ia adalah anak adat yang hidup dalam masyarakat adat, namun kurang mengetahui dan memahami secara baik dan benar, hukum adat, adat istiadat dan kelembagaan adat tersebut. Hubungan-hubungan yang terbangun dapat dicermati dari aspek genealogis keturunan, dan teritorial, wilayah, persekutuan hidup bersama. Hal itu terjadi melalui hubungan perkawinan, kesepakatan atau perjanjian, hubungan pertemanan atau kolega, dan sebagainya, yang selalu menghiasi dinamika hidup dalam masyarakat yang plural. Hubungan ini merupakan sesuatu yang dinamis dan sangat membanggakan, sebab dibangun berdasarkan kesepakatan dan komitmen yang kuat berdasarkan nilai-nilai luhur. Penghancuran terhadap nilai-nilai dan aturan hukum yang terdapat dalam dinamika kehidupan masyarakat adat, sebenarnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai peradaban, di mana orang akan kehilangan pegangan dalam membangun suasana kehidupan yang aman dan damai. Hukum adat merupakan hukum yang hidup, karena hukum adat berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Hukum adat di kabupaten Melawi khususnya di wilayah Kecamatan Belimbing, akhir-akhir ini semakin luntur eksistensinya. Fungsi dan perannya semakin pudar akibat dari kurang adanya kepedulian masyarakat adat, untuk memelihara dan mempertahankan serta melestarikannya, sebagai bagian dari kehidupan bersama. Dengan menggelar musdat ini untuk peningkatan kinerja Temenggung Desa Sekecamatan Belimbing untuk penerapan norma, nilai hukum adat yang selaras yang berpedoman pada nilai adat yang disepakati dan selaras pada ketentuan pedoman buku hukum adat kabupaten. Istilah atau terminologi tertentu patut dipahami secara baik, agar tidak keliru dalam implementasinya. Untuk itu perlu dijelaskan beberapa konsep sebagai berikut. Hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang sebagian besar sifatnya tidak tertulis, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dan masyarakat tunduk dan patuh terhadapnya. Kesepakatan-kesepakatan yang terjadi dalam masyarakat adat didasarkan pada dinamika dan kepentingan serta kebutuhan masyarakat, sehingga hukum adat sering disebut hukum yang hidup living law. Aturan hukum adat, sebenarnya mengandung nilai-nilai filosofis yang tinggi dan norma-norma di dalamnya, mampu menata kehidupan masyarakat adat secara baik dan teratur. Hukum adat memiliki nilai-nilai kemanfaatan yang selalu dirasakan oleh masyarakat adat sebagai pendukungnya, sehingga dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai masalah atau kasus, yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kelembagaan adat, mengandung makna yang luas, baik menyangkut institusi adat maupun nilai-nilai, asas atau prinsip maupun norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai contoh nilai-nilai ketuhanan, kebersamaan, persatuan, non-diskriminasi dan sebagainya terdapat dalam kelembagaan adat. Prinsip musyawarah mufakat, demokrasi, keadilan dan sebagainya, semuanya terdapat dalam kelembagaan adat. Norma-norma yang disepakati sejak dahulu dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Kearifan lokal, sebenarnya terkait dengan daya cipta masyarakat adat berdasarkan potensi yang dimiliki, dalam mengelola berbagai sumber daya yang tersedia secara bijaksana, sehingga bermanfaat bagi kehidupan bersama dan berkelanjutan. Merupakan suatu kearifan lokal di Melawi, ternyata mengandung nilai, asas dan norma yang mampu menata kehidupan masyarakat adat di masa lalu. Salah satu aspek yang menonjol adalah lingkungan hidup terjaga dan terpelihara dengan baik demi kepentingan hidup bersama secara berkelanjutan. Nilai adalah ukuran-ukuran yang mengandung makna atau arti tertentu, untuk dijadikan sebagai patokan atau acuan dalam pergaulan masyarakat. Asas atau prinsip adalah landasan pembentukan norma. Asas atau prinsip merupakan batu uji kritis terhadap norma. Norma atau kaidah adalah pedoman untuk bertingkah laku yang baik. Norma terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dari norma-norma tersebut yang memiliki sanksi atau hukuman yang kuat dan tegas hanya norma hukum, sedangkan norma yang lain, sanksinya lebih bersifat moral.
mungkin tidak seluruh Indonesia yang ada. Khusus untuk norma agama, baik di dalam Al-Quran maupun Alkitab, begitu pula dengan norma kesopanan dan kesusilaan. Ketika bertemu dengan seorang yang lebih tua dan tidak memberikan hormat atau sapaan tertentu, maka tidak ada sanksinya, namun secara etika dan moral ternyata perilaku yang demikian telah melanggar norma kesopanan atau sopan santun. Pentingnya menata kembali hukum adat dan kelembagaan adat. Kekacauan atau konflik yang sering terjadi dalam masyarakat, sebenarnya merupakan hal yang selalu saja terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dikaji dari berbagai sudut pandang keilmuan. Pemicu atau penyebab bersumber pada individu, keluarga, kelompok atau organisasi masyarakat, yang kurang taat pada aturan hukum, nilai-nilai dan prinsip dalam kehidupan masyarakat yang sudah disepakati untuk dilaksanakan atau ditegakkan. Hukum adat dan kelembagaan adat sebagai penopangnya, selalu mencerminkan nuansa kehidupan yang harmonis. Masyarakat selalu didorong untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan atau aturan tersebut walaupun banyak diantaranya tidak tertulis. Ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan hukum adat, didasarkan pada kesadaran bersama bahwa terdapat suatu kekuatan yang mampu mengatur dan mengikat masyarakat, karena memiliki nilai-nilai kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang dinamis selalu dihadapkan pada berbagai kebutuhan hidup, sehingga kecenderungan untuk melanggar kesepakatan-kesepakatan tersebut terbuka luas. Untuk itu aturan hukum adat disepakati agar tercipta suatu suasana kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Persoalan yang muncul saat ini adalah sebagian besar masyarakat adat kurang memahami adat istiadat dan hukum adat serta pranata atau kelembagaan adat tersebut. Akibatnya implementasi dari berbagai ketentuan atau aturan hukum adat menjadi rancu atau tidak dipraktekkan secara baik dan benar, sesuai makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini sebenarnya merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat adat. Dikatakan demikian karena masyarakat adat selalu saja mengakui eksistensinya tetapi dalam kenyataan sulit untuk mempraktekkan hukum adat secara murni. Tidak dapat disangkal bahwa era globalisasi juga memberikan andil yang besar dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terutama masyarakat adat. Teknologi informasi yang canggih, dan sudah merambah masuk dalam ruang-ruang privat, dan pasti berdampak bagi perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Pola makan, cara berpakaian, pola pergaulan anak muda, kebanyakan meniru budaya masyarakat modern. Yang ada hanyalah istilah-istilah asing yang selalu menjadi dasar dalam membangun pergaulan. Hal itu terjadi karena proses transformasi yang lemah dan tidak berlangsung secara teratur dan berkesinambungan. Politik hukum nasional juga belum sepenuhnya mengakomodir hukum adat dan pranata pendukungnya. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara tegas dalam pasal 18B ayat 2, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari aspek politik ternyata belum ada suatu kebijakan yang terfokus untuk menggali dan menata kembali eksistensi hukum adat dan pranatanya untuk dijadikan sebagai ikon bagi pembangunan bangsa dan negara. Ternyata adat istiadat dan hukum adat masih sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku masyarakat termasuk sistem pemerintahan daerah. Jika adat istiadat dan hukum adat mulai berantakan maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menjadikannya sebagai instrumen penting dalam menata seluruh kehidupan masyarakat termasuk sistem pemerintahan daerah pada semua tingkatan, sehingga adat istiadat dan hukum adat memiliki tempat berpijak yang kuat dan jelas. Serentak dengan itu menjadi ikon dan simbol-simbol kebesaran suatu masyarakat yang mengklaim diri sebagai masyarakat adat. Akar permasalahan yang mendasar adalah komitmen masyarakat adat untuk menjadikan adat istiadat dan hukum adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang sangat mendasar dan penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Jika sudah ada komitmen yang kuat maka harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, sehingga terjaga, terpelihara, dan bermakna atau bermanfaat bagi kehidupan bersama sebagai masyarakat adat yang cinta damai serta hidup dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
Hukum adat dan adat istiadat sebenarnya merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun masyarakat yang aman dan damai. Hal itu bisa terlaksana dengan baik jika ada kesadaran dan komitmen yang kuat dari pendukungnya. Jika tidak, maka hukum adat dan istiadat hanya menjadi simbol-simbol yang diagungkan namun tidak bermakna atau bermanfaat bagi masyarakat adat. Solusi yang dapat dikemukakan adalah menggali dan mengkaji serta memelihara kembali yang tersisa biar eksistensi hukum adat dan adat istiadat yang memiliki nilai-nilai filosofis berdasarkan kondisi faktual masyarakat adat dan menjadikannya landasan yang kuat bagi kehidupan bersama sebagai masyarakat adat. Ada kerajaan-kerajaan. Dengan demikian, seluruh kelembagaan atau peranata adat harus dibangun dan diluruskan melalui berbagai pendekatan yang sifatnya holistik dengan tetap berpegang pada prinsip kebersamaan dalam kepelbagaian menuju cita-cita yang diinginkan, yakni kedamaian abadi tanpa intervensi politik atau kepentingan lain dari pihak manapun juga. Masyarakat adat melalui khususnya Kecamatan Belimbing harus bangkit dan berdiri sejajar dengan komunitas masyarakat lain di Nusantara berdasarkan jati dirinya sebagai orang Melawi yang cinta damai dan berdiri di atas nilai-nilai dan komitmen yang kuat bagi pembangunan bangsa dan negara yang maju dan mandiri. Melalui musdat ini dapat bermanfaat dalam pelestarian hukum adat. Untuk